Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 8 izin memaparkan materi mengenai teknik dan bentuk instrumen asesmen sumatif berbasis HOTS dan AKM dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk fase D, E, dan F berdasarkan kurikulum Merdeka. Sebelum memulai untuk memaparkan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Katrina Astuti dengan NPM 225030033 dan rekan saya. Saya Imelda Alisa Hermalia dengan NPM 2250300553. Saya Muhammad Imam dengan nomor NPM 2250300046. Lalu pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai beberapa hal, yakni yang pertama mengenai pengertian asesmen sumatif, lalu yang kedua mengenai tujuan asesmen sumatif, lalu yang ketiga mengenai prinsip asesmen sumatif, dan yang keempat mengenai teknik asesmen sumatif, dan yang terakhir mengenai penyusunan rubrik asesmen sumatif. Pembahasan yang pertama yakni mengenai pengertian asesmen sumatif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan kata maupun informasi dari proses kelas maupun mata kuliah atau program studi yang dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria atau capaian pembelajaran tertentu. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif biasa dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan tenaga pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Dan penilaian sumatif ini mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Lalu yang kedua, mengenai tujuan asesmen sumatif. Jadi, tujuan utama dari asesmen sumatif ialah sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan pemahaman siswa dan sebagai sarana memberikan umpan balik terhadap siswa. Dan berikut beberapa tujuan asesmen sumatif secara umum. Yang pertama, mengukur kemampuan pemahaman siswa, lalu yang kedua memberikan umpan balik kepada siswa, yang ketiga menilai pencapaian tujuan pembelajaran, yang keempat menentukan kenaikan kelas atau kelulusan, dan yang kelima memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Dan tujuan asesmen sumatif ini berbeda dengan asesmen atau penilaian formatif. Penilaian formatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian pembelajaran peserta didik pada pembelajaran suatu unit atau babat tahu kompetensi yang telah berakhir. Selanjutnya, mengenai prinsip asesmen sumatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya Imelda. Adapun prinsip asesmen sumatif. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam asesmen sumatif. Yang pertama, berorientasi kepada hasil pembelajaran, bukan proses pembelajaran. Yang kedua, bersifat formal dan dapat digunakan sebagai sertifikasi. Yang ketiga, bersifat koherensif dan dapat menangani berbagai karakteristik peserta didik. Yang keempat, bebas dari dampak emosional yang merugikan peserta didik. Yang kelima, sebagai alat untuk menentukan nilai atau grade setiap peserta didik serta kelulusan mereka di jenjang pendidikan. Yang keenam, asesmen haruslah valid dan dapat diandalkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Imam. Selanjutnya ada teknik asesmen semantif. Teknik asesmen semantif dibagi 3, yaitu tes tulis, tes berbentuk soal dengan jawaban yang telah tersaji. Yang kedua, portofolio berupa kumpulan dokumen
dokumen hasil karya. Yang ketiga, kinerja berbentuk pendokumentasian dan pengapal pengaplikasi. Tolong di zoom, tidak terlihat. Yang ketiga, kinerja berbentuk demonstrasian dan pengaplikasian pengetahuan. Dan yang terakhir, proyek kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam pendidikan atau waktu tertentu. Lalu ada penyusunan asesmen sumatif. Yang pertama, identifikasi kriteria penilaian. Yang kedua, tentukan tingkat kinerja. Yang ketiga, deskripsikan setiap tingkat kinerja. Yang keempat, organisasikan rubrik. Yang kelima, uji rubrik. Yang keenam, berikan contoh. Dan yang terakhir, refleksikan rubrik. Baik, untuk kesimpulannya yaitu asesmen sumatif yang berorientasi pada HOTS dan AKM penting untuk mengukur pemahaman siswa, tidak hanya pada tingkat pengetahuan faktual, tetapi juga kemampuan mereka dalam menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pengetahuan. Diperlukan variasi teknik dan bentuk instrumen asesmen sumatif untuk mencakup berbagai asesmen pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia seperti membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, dan mengapresiasi karya sastra. Instrumen asesmen harus dirancang untuk mendorong siswa untuk berpikir secara kreatif dan kritis dalam merespon teks dan situasi yang diberikan, baik dalam konteks pembacaan maupun penulisan karya sastra. Rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur perlu digunakan untuk memberikan panduan yang jelas kepada siswa tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam asesmen berbasis HOTS dan AKM. Pemanfaatan teknologi dalam penyusunan instrumen asesmen dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan pemahaman mereka dalam bahasa dan sastra Indonesia. Penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas instrumen asesmen sumatif berbasis HOTS dan AKM dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, sesuai dengan pendekatan kurikulum merdeka, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.